Di antara kisah para nabi yang diabadikan dalam Al-Quran, terdapat sosok yang seringkali tersembunyi dari perhatian banyak orang. Namanya adalah Idris alaihissalam. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga dikenal sebagai manusia pertama yang diberi kemampuan luar biasa dalam bidang ilmu, menulis, teknologi, dan pemahaman mendalam tentang bintang-bintang di langit. Dialah figur yang disebut-sebut sebagai bapak peradaban pertama dalam sejarah manusia setelah Nabi Adam alaihissalam dan Syits alaihissalam. Namun, meskipun jasanya besar, kisahnya tidak setenar para nabi lain seperti Nuh, Ibrahim, Musa, atau Isa. Justru disitulah letak keistimewaannya, sebuah perjalanan kehidupan yang lebih banyak diliputi misteri, penuh hikmah, dan menyimpan pelajaran besar bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan Nabi Idris secara singkat dalam Al-Quran. Di surah Maryam ayat 56 hingga 57, Allah berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris di dalam Alkitab. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Dua ayat ini saja sudah cukup untuk menggambarkan betapa agungnya kedudukan Nabi Idris. Beliau adalah seorang nabi yang memiliki sifat sidik, yakni sangat jujur, selalu membenarkan wahyu Allah, dan Allah sendiri menegaskan bahwa beliau diangkat ke derajat yang tinggi. Pertanyaannya, apa makna martabat yang tinggi ini? Sebagian ulama menafsirkannya sebagai kedudukan mulia di sisi Allah, sementara sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris pernah diangkat ke langit sebelum wafatnya. Misteri inilah yang membuat sosok Idris begitu menarik untuk ditelusuri. Selain sebagai seorang nabi, Idris juga dikenal sebagai pelopor peradaban. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau adalah manusia pertama yang pandai menulis dengan pena, menguasai berbagai ilmu pengetahuan seperti perhitungan, perbintangan, menjahit, bahkan mengenalkan keterampilan dasar yang kelak menjadi fondasi kehidupan manusia. Bayangkan, di masa manusia masih hidup sederhana, Allah menurunkan seorang nabi yang mampu mengajarkan ilmu-ilmu yang kelak menjadi dasar perkembangan dunia modern. Inilah mengapa sebagian ulama menyebut Idris sebagai sosok yang membuka pintu kemajuan peradaban manusia. Namun, sebagaimana para nabi lainnya, tugas utama Idris bukanlah sekedar mengajarkan teknologi atau ilmu dunia. Misi utama beliau tetap sama, menyeru umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan penyembahan berhala, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Beliau datang pada masa keturunan Nabi Syits, ketika manusia mulai tergelincir dalam kelalaian. Maka Idris menjadi penerang, pengingat, dan penyeru tauhid. Kisah Nabi Idris juga syarat dengan pelajaran moral. Bagaimana ketekunannya dalam ibadah, kesungguhannya dalam menegakkan kebenaran, serta keistiqomahannya dalam menghadapi umat yang keras kepala, menjadi teladan yang harus kita renungkan. Bahkan dalam sebagian athar disebutkan bahwa Nabi Idris dikenal sangat rajin berpuasa dan beribadah, hingga malaikat kagum dengan kesungguhannya. Semua ini menunjukkan bahwa beliau bukan sekedar nabi yang mengajarkan ilmu, tetapi juga sosok yang menjadi teladan ruhani. Lalu, bagaimana perjalanan hidup Nabi Idris sebenarnya? Apa saja yang diajarkannya kepada manusia? Bagaimana akhir kehidupan beliau, hingga Allah menyebutkan bahwa beliau diangkat ke martabat yang tinggi, dan apa relevansi kisah ini dengan kehidupan kita hari ini, di tengah dunia modern yang penuh godaan? Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri kisah Nabi Idris dalam 5 bagian. Pertama, asal-usul dan nasab Nabi Idris. Kedua, kehidupan dan dakwah Nabi Idris. Ketiga, ilmu dan peradaban yang dikenalkan Nabi Idris. Keempat, ketekunan ibadah dan kisah diangkatnya Nabi Idris. Dan kelima, hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Idris untuk umat Islam. Mari kita mulai perjalanan sejarah ini, menyibak tabir kehidupan salah satu nabi yang penuh misteri dan kebijaksanaan, Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang kisahnya penuh misteri dan keagungan. Beliau merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam melalui putra beliau, Nabi Syits. Menurut para ahli sejarah Islam, nama asli Nabi Idris adalah Ahnuh dalam bahasa Ibrani, atau dikenal juga sebagai Konuh atau Enoh dalam literatur Yahudi dan Nasrani. Nama Idris sendiri diberikan karena beliau dikenal sebagai seorang yang gemar membaca, mendalami ilmu, dan menulis. Kata Idris berasal dari akar kata darasa, yang berarti belajar, membaca, atau mempelajari dengan tekun.
Imam Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya menjelaskan bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama setelah Nabi Adam dan Nabi Syith yang diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi. Beliau hidup pada generasi ke-6 keturunan Nabi Adam. Rincian nasab beliau menurut riwayat adalah sebagai berikut. Idris bin Yarid, bin Mahla'il, bin Qainan, bin Anus, bin Syith, bin Adam. Dengan demikian, Nabi Idris adalah cicit ke-6 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau lahir di Babilonia, wilayah Irak sekarang, sebuah daerah yang sejak dahulu dikenal sebagai pusat kebudayaan dan peradaban. Sejak kecil, Idris dikenal memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau tumbuh dengan akhlak mulia, jiwa yang suci, serta kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dari ayahnya Yarid, Idris banyak belajar tentang nasihat dan syariat yang diwariskan Nabi Syith dari Nabi Adam. Dengan kecerdasannya, Idris mampu memahami dengan cepat berbagai ilmu dan kebijaksanaan. Maka tidak heran, sejak muda, beliau telah dikenal sebagai seorang alim dan pemimpin yang dihormati. Untuk memahami asal-usul Nabi Idris, kita juga perlu mengetahui kondisi umat manusia di zamannya. Setelah wafatnya Nabi Syith, banyak manusia yang mulai lalai dari ketaatan kepada Allah. Mereka hidup dengan hawa nafsu, mencintai dunia, dan mulai menuhankan keinginan mereka sendiri. Sebagian dari mereka bahkan mendekati bentuk penyembahan terhadap benda-benda langit seperti bintang dan matahari. Dalam suasana inilah, Allah mengutus Nabi Idris untuk menjadi penerang dan pemimpin umatnya. Idris ditugaskan untuk melanjutkan dakwah para pendahulunya, menyeru manusia agar kembali kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah, serta meninggalkan kemaksiatan. Seperti disebutkan, nama asli beliau adalah Ahnuh, sementara nama Idris adalah gelar yang melekat karena ketekunan beliau dalam belajar dan menulis. Ulama tafsir menegaskan bahwa beliau adalah orang pertama yang diperintahkan untuk menulis dengan pena. Oleh sebab itu, banyak yang menyebut Idris sebagai pelopor peradaban ilmu. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Asad al-Anbiya, atau singa para nabi, karena keberaniannya dalam menegakkan kebenaran, melawan kebatilan, serta memimpin umat manusia menuju jalan yang lurus. Dalam tradisi Islam, Idris termasuk dalam jajaran nabi yang diakui kenabiannya secara mutlak. Al-Quran menyebut beliau dalam dua surah, Surah Maryam ayat 56-57, dan Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Dalam kedua ayat tersebut, Idris ditempatkan sejajar dengan nabi-nabi besar lain, seperti Ismail dan Zulkifli. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan beliau di sisi Allah. Bahkan, sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa Idris adalah nabi pertama yang diutus setelah Adam dan Syith, dan beliau termasuk golongan nabi awal yang menjaga ajaran tauhid agar tidak punah di tengah umat yang semakin terjerumus ke dalam kesesatan. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan langsung Nabi Adam, lahir dari garis keturunan Syith. Beliau dikenal sejak kecil sebagai pribadi yang cerdas, rajin, berilmu, dan tekun beribadah. Dengan gelar Idris, beliau menjadi sosok yang identik dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Namun, misi utama beliau bukanlah sekedar mengajarkan ilmu duniawi, melainkan menjaga kemurnian akidah umat manusia agar tidak tersesat dalam syirik dan penyembahan berhala. Beliau hadir pada saat manusia mulai tergelincir dari ketaatan, membawa cahaya kebenaran dan peringatan dari Allah. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas kehidupan dan dakwah Nabi Idris, bagaimana beliau membimbing umatnya, serta tantangan yang dihadapi dalam menegakkan ajaran tauhid. Setelah memahami asal-usul dan nasab Nabi Idris alaihissalam, kita akan masuk pada bagian penting dari perjalanan hidup beliau, yaitu kehidupan dan dakwahnya. Kehidupan seorang nabi tidak pernah lepas dari dua hal besar: kesucian pribadi dalam ibadah kepada Allah, dan tanggung jawab dakwah untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar. Demikian pula halnya dengan Nabi Idris, yang diutus pada masa ketika manusia mulai lalai, terbuai oleh dunia, dan tergelincir ke dalam dosa serta penyembahan terhadap benda-benda langit. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris hidup dengan penuh kesederhanaan meskipun memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Beliau tidak larut dalam kemewahan dunia, melainkan menempatkan dunia hanya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Idris dikenal sebagai seorang yang tekun, disiplin, dan penuh kesungguhan. Bahkan, beliau mendapat julukan Siddiq,
yakni orang yang sangat membenarkan kebenaran baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Imam At-Tabari meriwayatkan bahwa Nabi Idris sangat rajin beribadah, sampai-sampai malaikat kagum terhadap ketekunannya. Beliau sering berpuasa, melaksanakan sholat malam, dan memperbanyak doa kepada Allah. Kehidupan rohaninya menjadi fondasi utama yang membuatnya kuat menghadapi tantangan dalam dakwah. Allah mengutus Idris dengan misi yang sama seperti para nabi lainnya, mengajak manusia kembali kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan menjauhi syirik. Pada masa itu, umat manusia mulai menyembah benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Mereka terpengaruh oleh keindahan ciptaan Allah, namun keliru dengan menuhankannya. Nabi Idris dengan penuh kesabaran menyeru umatnya bahwa semua ciptaan itu hanyalah tanda kebesaran Allah, bukan untuk disembah. Beliau mengingatkan mereka agar tidak mengikuti hawa nafsu, tidak terjerumus pada kedaliman, dan selalu berlaku adil dalam kehidupan. Dalam dakwahnya, Idris dikenal tegas namun penuh kelembutan. Beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa hidup ini hanya sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Karena itu, manusia harus beramal soleh, menegakkan keadilan, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Seperti nabi-nabi lainnya, Idris tidak lepas dari penentangan. Banyak dari kaumnya yang enggan mengikuti ajaran beliau. Mereka merasa lebih nyaman dengan tradisi leluhur yang menyembah berhala atau benda langit. Bahkan, sebagian besar menolak karena dakwah Idris mengganggu kepentingan duniawi mereka. Namun Idris tidak putus asa. Beliau terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Beliau tidak hanya berbicara dengan kata-kata, tetapi juga menunjukkan teladan melalui perbuatan. Beliau hidup sederhana, jujur, dan penuh kasih sayang, sehingga sebagian dari kaumnya mulai tersentuh dan mengikuti ajaran beliau. Selain sebagai seorang nabi, Idris juga dikenal sebagai pemimpin yang adil. Beliau menegakkan hukum dengan bijaksana dan tidak memihak. Setiap perkara diputuskan berdasarkan wahyu Allah dan prinsip keadilan. Karena itu, sebagian riwayat menyebutkan bahwa Idris adalah orang pertama yang berani memerangi kelompok pembangkang dan pelaku kedoliman. Inilah alasan mengapa beliau juga dijuluki sebagai Asad al-Anbiya atau singa para nabi. Dakwah Nabi Idris tidak hanya menyentuh aspek akidah, tetapi juga membentuk fondasi kehidupan sosial. Beliau menekankan pentingnya tolong-menolong, menegakkan keadilan, dan hidup dalam kesederhanaan. Selain itu, beliau mendorong umatnya untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan demi mendukung kehidupan, namun tetap menjadikannya sebagai sarana ibadah bukan tujuan utama. Dengan dakwah yang konsisten, Idris berhasil membimbing sebagian kaumnya kembali kepada Allah. Namun, sebagaimana sunatullah, tetap ada kelompok yang menolak dan berpaling. Meski begitu, Idris tidak pernah berhenti berdakwah sampai akhir hayatnya. Dari kehidupan dan dakwah Nabi Idris, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang nabi selalu menjadi teladan dalam kesucian pribadi sekaligus pemimpin umat. Beliau menunjukkan bahwa ilmu dan teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tetapi harus diarahkan untuk menegakkan kebenaran. Dakwahnya mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran, kejujuran, dan keteguhan hati adalah kunci dalam menghadapi penentangan. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas ilmu dan peradaban yang dikenalkan Nabi Idris alaihissalam, bagaimana beliau menjadi pelopor menulis, menjahit, berhitung, dan ilmu perbintangan yang kelak menjadi dasar peradaban manusia. Salah satu keistimewaan besar yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam adalah perannya sebagai pelopor ilmu pengetahuan dan pembangun peradaban awal manusia. Beliau tidak hanya mengajarkan umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi kesesatan, tetapi juga memperkenalkan keterampilan, teknologi, serta tata cara hidup yang menjadi dasar kemajuan manusia hingga kini. Inilah sebabnya, para ulama menegaskan bahwa Idris adalah salah satu nabi yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Idris sebagai nabi yang pertama menulis dengan pena. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang pandai menulis dengan pena. Sebelumnya, manusia hanya mengandalkan hafalan dan tradisi lisan untuk menyampaikan pengetahuan. Dengan kemampuan menulis, Idris memperkenalkan sebuah revolusi besar dalam sejarah manusia, yaitu ilmu pengetahuan dapat diwariskan dari generasi ke generasi melalui tulisan. Inilah sebabnya beliau diberi nama Idris,
dari kata darasa yang berarti belajar atau mendalami. Beliau bukan hanya gemar menulis, tetapi juga mempelajari dan menekuni ilmu dengan sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal sangat menghargai ilmu pengetahuan, bahkan menempatkannya sebagai bagian dari wahyu dan kenabian. Ilmu astronomi dan perbintangan. Nabi Idris juga dikenal menguasai ilmu falak atau astronomi. Beliau mempelajari pergerakan bintang-bintang dan benda langit, lalu mengajarkannya kepada umatnya. Ilmu ini bukan untuk tujuan ramalan sebagaimana dilakukan oleh kaum musyrikin, melainkan untuk memahami kebesaran Allah melalui ciptaannya di langit. Dengan memahami pergerakan bulan dan matahari, manusia mulai mampu menghitung waktu, menentukan musim, dan mengatur kehidupan pertanian. Bayangkan, pada masa ketika manusia masih hidup sederhana, Allah mengajarkan melalui Nabi Idris dasar-dasar ilmu waktu dan kalender yang kelak menjadi fondasi peradaban manusia. Inilah sebabnya, para ulama menegaskan bahwa Idris adalah salah satu nabi yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Ilmu berhitung dan perhitungan waktu. Selain ilmu falak, Idris juga memperkenalkan ilmu hitung atau matematika sederhana. Beliau mengajarkan cara berhitung untuk mengatur pembagian harta, hasil pertanian, maupun dalam perdagangan. Dari sinilah masyarakat mulai mengenal sistem perhitungan yang lebih teratur. Ilmu perhitungan waktu juga menjadi bagian penting. Idris mengajarkan manusia untuk memahami pembagian hari, bulan, hingga tahun. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial, terutama dalam mengatur ibadah, bercocok tanam, dan kegiatan sehari-hari. Ilmu menjahit dan keterampilan hidup. Salah satu keahlian unik Nabi Idris adalah menjahit. Sebelum beliau, manusia hanya mengenakan kulit binatang yang dibalutkan begitu saja. Idris memperkenalkan cara menjahit, sehingga pakaian dapat dibentuk lebih rapi dan layak. Inilah awal mula perkembangan sandang dalam peradaban manusia. Selain itu, Idris juga mengajarkan keterampilan dasar lain yang membuat kehidupan lebih tertata. Beliau mendorong umatnya untuk bekerja keras, tidak bermalas-malasan, dan memanfaatkan kemampuan yang Allah berikan untuk kemaslahatan. Peran dalam peradaban awal manusia. Jika kita melihat lebih luas, sebenarnya Nabi Idris adalah sosok yang menghubungkan antara spiritualitas dan peradaban. Beliau tidak hanya mengajarkan manusia untuk beribadah, tetapi juga menunjukkan bagaimana cara hidup bermartabat dengan ilmu dan keterampilan. Dengan bimbingannya, umat manusia mulai mengenal tulisan sebagai sarana ilmu dan komunikasi, astronomi untuk menghitung waktu dan memahami ciptaan Allah, matematika untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi, menjahit untuk kebutuhan sandang, etos kerja dan kedisiplinan dalam menjalani kehidupan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang mengabaikan dunia. Sejak awal, Allah mengajarkan manusia agar menyeimbangkan antara ibadah dan pembangunan peradaban. Kesimpulan bagian 3. Nabi Idris alaihi salam adalah contoh nyata bahwa seorang nabi tidak hanya membawa risalah akidah, tetapi juga memberikan dasar-dasar peradaban manusia. Beliau adalah guru pertama dalam tulisan, perhitungan, astronomi, dan keterampilan hidup. Semua ilmu yang diajarkan bukan untuk menjauhkan manusia dari Allah, melainkan justru sebagai jalan untuk lebih mengenal kebesarannya. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas ketekunan ibadah Nabi Idris dan kisah diangkatnya beliau ke martabat yang tinggi, sebuah peristiwa luar biasa yang diabadikan dalam Al-Quran. Di antara keistimewaan yang paling menonjol dari Nabi Idris alaihi salam adalah kesungguhan beliau dalam beribadah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa seluruh hidup beliau dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah. Ketekunannya begitu agung hingga Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quran sebagai sosok yang jujur, benar, dan diangkat ke martabat yang tinggi. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah sosok yang sangat rajin berpuasa. Hampir setiap hari beliau berpuasa, kecuali hari-hari yang dilarang syariat. Beliau juga dikenal senang menghidupkan malam dengan sholat, doa, dan zikir. Bahkan sebagian atsar menyebutkan bahwa beliau memiliki kebiasaan berzikir sambil menjahit pakaian, sehingga pekerjaannya selalu disertai dengan mengingat Allah. Ketekunan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan cerminan dari rasa syukur dan cinta beliau kepada Allah.
Idris memahami bahwa kedudukan manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh kedudukan duniawi, tetapi oleh ketaatan dan kesucian hati. Selain ibadah ritual, Nabi Idris juga dikenal sangat tekun dalam amal sosial. Beliau menasihati umatnya dengan sabar, menegakkan keadilan, serta membantu yang lemah. Inilah makna ibadah yang menyeluruh, hubungan yang kuat dengan Allah, sekaligus kepedulian kepada sesama manusia. Ketekunan ibadah Nabi Idris bahkan membuat para malaikat kagum. Dalam sebuah riwayat yang disebut oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir, dikisahkan bahwa malaikat pencatat amal naik ke langit membawa catatan amal Idris, lalu berkata kepada Allah bahwa mereka tidak pernah melihat hamba yang begitu banyak ibadahnya seperti Idris. Riwayat ini menggambarkan betapa tinggi derajat ibadah beliau. Ketekunan Idris bukan hanya membuat kaumnya segan, tetapi juga menjadi teladan bagi makhluk langit. Disinilah kita sampai pada salah satu misteri besar dalam sejarah para nabi, kisah Nabi Idris yang diangkat ke tempat yang tinggi. Al-Quran menyebutkan secara singkat dalam surah Maryam ayat 56-57. Dan ceritakanlah, hai Muhammad, di dalam kitab, Al-Quran, tentang Idris, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan martabat yang tinggi? Para ulama memiliki beberapa penafsiran. 1. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maksudnya, Idris mendapat derajat mulia di akhirat, sebagaimana orang-orang saleh yang dicintai Allah. 2. Secara fisik diangkat ke langit. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris pernah dibawa oleh malaikat ke langit keempat. Dalam hadis Isra Mi'raj yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau bertemu Idris di langit keempat. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar mengangkatnya ke tempat yang tinggi, baik secara maknawi maupun hakiki. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Idris pernah berdoa kepada Allah agar ditambahkan amal kebaikannya. Maka Allah mengutus malaikat untuk mengangkatnya ke langit. Ketika melewati langit keempat, malaikat maut datang dan mencabut nyawanya di sana. Dengan demikian, Idris wafat dalam keadaan mulia di tempat yang tinggi. Riwayat pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Idris di langit keempat memperkuat kisah ini. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah menyaksikan bahwa Idris memang berada di langit tinggi, sebuah kedudukan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan nabi lain. Ini menandakan kemuliaan khusus yang diberikan Allah kepada Idris. Dengan demikian, kisah diangkatnya Nabi Idris memberikan beberapa pelajaran penting. 1. Kesungguhan dalam ibadah mengangkat derajat manusia. Allah meninggikan hamba-hambanya yang tekun beribadah, meski mereka sederhana di mata manusia. 2. Martabat yang tinggi adalah anugerah Allah. Idris tidak mencarinya dengan ambisi duniawi, tetapi dengan amal saleh yang tulus. 3. Ilmu dan ibadah harus berjalan seimbang. Idris adalah contoh sempurna. Beliau mengajarkan ilmu, tetapi juga sangat tekun dalam ibadah. Nabi Idris alaihissalam adalah teladan dalam kesungguhan ibadah. Beliau rajin berpuasa, sholat dan berzikir, hingga malaikat kagum pada amalnya. Allah pun mengangkatnya ke martabat yang tinggi, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Kisah ini menunjukkan bahwa derajat seorang hamba ditentukan oleh ketaatan dan keikhlasan, bukan oleh kedudukan duniawi. Pada bagian terakhir, kita akan membahas hikmah dan pelajaran dari kisah Nabi Idris untuk umat Islam masa kini, agar kita tidak hanya mengetahui sejarahnya, tetapi juga mampu mengambil inspirasi darinya. Kisah Nabi Idris alaihissalam meskipun tidak terlalu panjang dalam Al-Quran, menyimpan lautan hikmah yang begitu mendalam. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai sosok yang menghubungkan antara wahyu ilahi dan perkembangan peradaban manusia. Dari kehidupan, dakwah, ilmu, hingga pengangkatannya ke martabat yang tinggi, ada banyak pelajaran penting yang relevan bagi umat Islam hingga hari ini.
1. Pentingnya ilmu pengetahuan. Nabi Idris adalah sosok yang Allah beri keistimewaan sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, memperkenalkan ilmu berhitung, astronomi, dan keterampilan hidup seperti menjahit. Semua ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah cahaya yang harus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menjauh darinya. Hikmah yang bisa kita ambil adalah Islam sejak awal tidak pernah menolak ilmu pengetahuan. Bahkan para nabi sendiri menjadi pelopornya. Maka umat Islam harus menjadi umat yang cinta ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, karena keduanya adalah bagian dari amanah Allah. 2. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nabi Idris bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga ahli ibadah yang tekun. Beliau berpuasa, sholat malam, dan berzikir dengan penuh kesungguhan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu tanpa ibadah akan kosong, sementara ibadah tanpa ilmu akan pincang. Dari Idris kita belajar bahwa seorang muslim sejati harus menyeimbangkan keduanya. Kita bisa bekerja, belajar, dan membangun peradaban, tetapi semua itu harus tetap dilandasi dengan iman dan ketaatan kepada Allah. 3. Kesabaran dalam dakwah. Seperti para nabi lainnya, Idris juga menghadapi penentangan dari sebagian kaumnya. Namun beliau tidak putus asa. Dengan penuh kesabaran, beliau terus mengingatkan manusia agar kembali ke jalan tauhid. Hikmahnya adalah dalam berdakwah atau mengajak kebaikan, kita tidak boleh menyerah hanya karena penolakan. Tugas kita adalah menyampaikan dengan sabar dan penuh hikmah, sementara hidayah tetap berada di tangan Allah. 4. Martabat tinggi adalah anugerah Allah. Allah menyebutkan bahwa Nabi Idris diangkat ke martabat yang tinggi. Ini adalah pelajaran bahwa kedudukan mulia di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta, kekuasaan, atau keturunan, melainkan oleh keikhlasan, amal saleh, dan ketaatan. Seorang hamba yang sungguh-sungguh dalam beribadah, tekun dalam belajar, dan sabar dalam dakwah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, sebagaimana Idris. Nabi Idris alaihissalam sejalan dengan kecerdasan, ketekunan ibadah, dan kesabaran dalam dakwah. Beliau menjadi pelopor peradaban manusia dengan ilmu yang Allah ajarkan, sekaligus hamba pilihan yang Allah angkat ke martabat yang tinggi. Pelajaran besar dari kisah beliau adalah bahwa ilmu dan ibadah harus berjalan seiring. Dakwah harus dilakukan dengan sabar, dan tujuan hidup sejati seorang muslim adalah mencari ridha Allah. Semoga dengan mempelajari kisah Nabi Idris, kita semakin terdorong untuk mencintai ilmu, memperbanyak ibadah, dan bersungguh-sungguh menegakkan tauhid. Dengan demikian, kita bisa mengikuti jejak beliau menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian kisah agung tentang Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang bukan hanya membawa risalah tauhid, tetapi juga menjadi tonggak peradaban manusia. Beliau mengajarkan umatnya tentang ibadah yang benar, mendidik dengan ilmu, menanamkan nilai kesabaran dan ketekunan, bahkan memperkenalkan keterampilan yang menjadi dasar perkembangan kehidupan manusia. Hingga akhirnya, Allah memuliakannya dengan derajat yang tinggi dan mengangkatnya ke tempat yang penuh kemuliaan. Dari kisah Nabi Idris, kita belajar bahwa kemuliaan tidak datang hanya dari kedudukan dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah, ketekunan dalam ibadah, kesungguhan dalam menuntut ilmu, serta kontribusi nyata kepada sesama. Hidup ini bukan hanya sekadar untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk menorehkan jejak kebaikan yang akan terus hidup meski jasad telah tiada. Kisah beliau adalah teladan bagi kita yang hidup di era modern, agar tidak terjebak dalam kesombongan ilmu maupun peradaban. Justru semakin tinggi pengetahuan kita, semakin besar rasa syukur dan tunduk kita kepada Allah. Karena pada akhirnya, semua kebesaran dan keagungan hanyalah miliknya. Mari kita jadikan kisah Nabi Idris alaihissalam ini sebagai inspirasi untuk terus belajar, beribadah dengan tekun, bekerja dengan jujur, dan senantiasa mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam iman, sabar dalam perjuangan, dan mulia di sisinya. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran berharga dari sejarah Islam. Mari sebarkan cahaya ilmu dan dakwah ke seluruh penjuru agar semakin banyak hati yang tercerahkan dengan kisah-kisah para nabi. Wallahu a'lam bishawab.